tahu nanti apa itu. Dilihat fotonya apa itu, wah benar apa. Langsung dia tanya, torikohnya yang bermursyid kepada Abang Om apa saja yang diwajibkan amalannya. Dua saja. Dua? Iya. Apa yang dua? Dikir geher, dikir hobi. Saya ingat Abang mengatakan musalla Yusuf tambah 2 jam. Ini 2 jam ini. Kalau ditambah-tambah bagus. Saya langsung tanya, enggak ngasih tahu kapan ada pentalkinan PTN Suryalaya. Bulan Maulid ada di Sumeneb. Ki Mastur dari Sidoarjo bakal langsung saya siapkan mau takdir. Kok baru mau talking saja? Sudahlah, ya saya mimpi. Makanya alhamdulillah saya masuk tahun 2008 mendapat panggilan, diberi tugas untuk menyampaikan taklim. Saya merasa, waduh, andaikan saya masuk Toriko masih muda, mungkin bukan hanya bagus, ini tambah enak. Ini riwayat saya. Alhamdulillah saya dari Madura nyampe Jakarta ini sudah 4 kali sekarang, ya Bali 16 kali, Palembang juga nyampe. Ini barokah guru posisi kita, pelantara talkin, dikir jeher, dikir hobi dan khotaman dan menyaksikan bila sebarokah. Saya katakan tadi khairul ilahi la yuqalu ma'ana. Kalau barakah sudah datang dari Allah melalui seseorang yang dikasih sayang, akal nggak masuk akal. Kok bisa begitu ya? Ini barokah. Makanya kita semua yang tentunya menginginkan ingin barokah, terutama guru musik kita sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan zikir ini menurut fatwa seorang pakar sufi, ulama sufi, cuman tidak diterangkan sebagai musik, cuman lengkap di mana-mana, banyak fatwanya. Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, ini pakar sufi, beliau berfatwa az-zikru ruknun qawiyyun fi tariqillahi ta'ala bal huwal umdah wa la yusilu ahadun ila Allah ta'ala illa bidawam dzikr. Setelah dia menemukan keterangan ini, tambah bagus. Az-zikru, adapun zikir, kalimat la ilaha illallah, zikir hobi, rukun qawiyyun fi tariqillah ta'ala, itu rukun yang kuat di dalam kita menuju Allah. Kan kita semua menuju Allah. Tujuan kita dalam bertoriko ini menuju Allah. Walaupun orang yang tidak tahu, tidak toriko, menuju Allah. Orang Islam, luar Islam menuju Allah. Cuman yang luar Islam nggak tahu bahwa tujuan kita Allah. Artinya sekarang kita dalam perjalanan, punya tujuan khusus menuju Allah. Ad-dzikru ruknun qawiyyun fi tariqillah ta'ala, rukun yang terkuat zikir ini. Bal umdah, bahkan zikir ini dikatakan umdah. Umdah ini satu-satunya sesuatu yang selalu dibutuhkan di mana saja, kapan saja. Zikir umdah, sesuatu yang dibutuhkan ada dua, ada umdah, ada fadlah. Fadlah ini dibutuhkan orang tapi tidak selalu. Pilih waktu barangkali kalau sudah butuh itu fadlah. Kalau umdah mana saja, kapan saja. Hidup butuh zikir, meninggal butuh zikir. Kalau enggak
percaya, silakan meninggal. Silakan meninggal. Butuh pikirnya orang. Kita sudah nggak bisa pikir, butuh pikirnya orang lain. Pahala pikir, pikir. Percaya bahwa butuh pikir. Makanya adilu ruknun qawiyun fi tariqillah ta'ala, di dalam kita menuju Allah, dalam hidup menuju Allah. Bal huwal umr wala yasilu ahadun ila Allah ta'ala illa bidawami, dan tidak bisa nyampe siapapun orangnya. Ini kata fatwa Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Enggak bisa nyampe kepada Allah illa bidawami dzikri, kecuali dengan mendawamkan, mengistiqomahkan zikir. Istiqomah saja belum nyampe. Saya terus terang istiqomah zikir ini kadang lebih 165, kadang kalau sudah senang 165 nggak hitung lagi, terus 21 tahun sampai sekarang nggak nyampe. Saking jauhnya jalan menuju Allah, apalagi hanya yang lain. Makanya saya pikir abang menyuruh saya nambah besar dikir ini, waduh. Tapi yang dengan walaupun tidak nyampe kepada Allah, angsal dikir ini diamalkan, dikir jahar, dikir hofi, khotaman, manakiban yang dari guru mursyid. Panjenengan jangan khawatir, jangan berhenti. Wah, nggak nyampe udah berhenti, jangan. Panjenengan dijamin oleh Allah dalam zikir ini yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena panjenengan dalam thariqah ini berarti mencari ilmu ma'rifah. Orang mencari ilmu ada dua, ada mencari ilmu syariat, ada mencari ilmu ma'rifah, dua. Kalau ilmu syariat, mondok, ingin tahu baca kitab, ingin tahu hukum-hukum, itu syariat. Kalau ma'rifah, ilmu ma'rifah, tujuan kita ingin kenal Allah. Tidak mudah mengenal Allah. Saya mengenal panjenengan saja enggak mudah. Kalau enggak lewat begitu enggak kenal. Terus terang, enggak kenal, apalagi sama Allah. Nah, ikhwan pokok yang mereka Allah. Suatu hadis pernah Rasulullah bersabda, jaminan kepada kita, mudah-mudahan saya suara serak dipakai terus, Jakarta, Bogor, Jakarta Barat, Timur, Selatan, sampai ke sini. Besok malam masih dipakai lagi di Lamongan. Mohon maaf sambil minum. Boleh panjenengan sambil minum, sudah selesai menakik. Sabda Rasul, "Mamata fi baladi ini, ba'athallahu fi qabrihi malakain yu'allimanihi ilmal ma'rifah." Ini jaminan insya Allah, karena ini sabda Rasul. Kalau Rasul bersabda enggak meleset. Ba'asallahu fi qabrihi malakaini yu'allimanihi ilmal ma'rifat ila yaumil qiyamah wa qama min qabrihi yaumal qiyamati aliman wa arifah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan mencari ilmu ma'rifah, bukan hanya Qadir Naqsyabandiyah, Naqsyabandiyah saja ada, Qadir saja ada, Sadiliyah, banyak thariqah, Idrisiyah, Sartariyah, Ampasiyah, Ululiyah, Tijaniyah. Meninggal dunia dalam keadaan mencari ilmu ma'rifat, enggak sampai ma'rifat, enggak sampai nyampe kepada Allah. Ba'asallahu fi qabrihi malakain
yu'allimanihi ilmal ma'rifah ila yaumil qiyamah. Allah mengutus dua malaikat kepada kubur panjenengan, ke dalam kubur. Oleh Allah diutus dua malaikat memberi pelajaran ilmu ma'rifah sampai hari kiamat. Nak belajar dalam kubur, enggak ada repot-repot cari uang. Sekarang belajar ilmu ma'rifah dikit butuh uang keluar lagi. Kalau di dalam kubur enggak, terus belajar ilmu ma'rifah cepat. Bahasa Allah fi qabrihi malakaini yu'allimanihi ilmal ma'rifah ila yaumil qiyamah wa qama min qabrihi yaumal qiyamati adiman wajiban. Orang itu nanti bangun dari kuburnya pada hari kiamat menjadi orang alim dan orang ma'rifah. Hebat ini. Jalannya zikir. Apa ini? Wah, enggak jadinya beliau ini. Kalau ada kopi, susu, ada rokok. Jangan dekat-dekat dulu ya. Nanti aja. Pada hari kiamat nanti orang yang menuju Allah tidak nyampe itu, tapi lewat pikir, lewat toriko, bakal menjadi orang alim dan ma'rifah. Yang dinamakan malaikat di dua malaikat itu bukan malaikat asli. Ini ada tafsir. Wal muradu minal malaikain ruhaniyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ruhaniyatul wali. Yang dimaksud dua malaikat, rohaninya Rasulullah masuk ke dalam kubur panjenengan, dan rohaninya wali mursyid memberi pelajaran ilmu ma'rifah cepat. Panjenengan bisa jadi orang alim walaupun sekarang seperti saya bodoh-bodoh, dan menjadi orang ma'rifah. Amin. Allahumma amin. Kenapa malaikat tidak memberi pelajaran ilmu ma'rifah? Di annal malak la yadkhulu fi alamil ma'rifah. Karena malaikat enggak berani masuk ke dalam alam ma'rifah. Kalau Rasulullah aulia, tempatnya di sana mengenal Allah. Makanya Rasulullah dengan aulia mursyidnya yang memberi pelajaran ilmu ma'rifah. Insyaallah nanti kalau sudah saya ada dalam kubur, insyaallah diberi pelajaran ilmu ma'rifah oleh Rasulullah dengan guru mursyid kita. Cuman saya mau panjang umur, barangkali berpikir ini bisa lama-lama ya. Karena tua ini memang minta tua, sudah tua minta tambah lagi. Iwan pohon yang dimuliakan Allah, kita banyak syukur kepada Allah dan banyak terima kasih kepada guru mursyid kita. Panjenengan sudah ditalkin tadi zikir hobi. Sebenarnya bukan saya yang nalkin. Panjenengan biar yakin. Wakil talkin yang nalkin, yang diangkat guru mursyid, yang nalkin roh Abah. Saya hanya dipinjam mulut untuk menyampaikan talqin, pikir, toriko, qadiyah, kebendian yang mau guru mursyid sama pengusaha Abah. Dipinjam mulut saya, suara saya. Hakikat talqinnya pengusaha Abah. Kenapa? Abah nggak sama dengan saya. Ruhnya dalam satu hadis, ruhul anbiya wal awliya fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Ini ruhnya apa? Makanya dalam hadis lain ada suatu keterangan, al-anbiya wal awliya yusalluna fi quburihim kama yusalluna fi buyutihim ay yunajuna rabbahum.
para utusan, para nabi dari Nabi Adam sampai akhir, para aulia Allah yusalluna fi kuburihim, bersolat dalam kuburnya. Tapi yang dimaksud solat bukan solat seperti kita, enggak ada takbir, enggak ada ruku, enggak ada sujud, enggak ada tahiyat. Apa? Ayyunajuna rabbuhum, yakni berdoa kepada Allah, mendoakan anak-anak itu, mendoakan kalau murid-muridnya. Oh, didoakan di situ. Walaupun apa sudah ada, makanya kadang-kadang orang mengatakan ngapain bermusik sama orang sudah wafat. Enggak wafat. Al-anbiya wal awliya la yamutuna bal yanqalibun min daril fana ila daril baqa. Dikir hobi panjenengan yang telah ditalkin tadi atau wakil talkin yang lain itu menjadi pertanyaan malaikat Ridwan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan malaikat Ridwan ini penjaga surga. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Idza kana yaumul qiyamati yaji'u qaumun." Apabila sudah ada atau datang apa hari kiamat nanti, yaji'u qaumun, bakal datang kaum-kaum. Ini kaum umat Rasulullah, karena yang bersabda Rasulullah. Lahum ajnihatun, kaum-kaum yang banyak itu punya sayap. Lahum ajnihatun ka ajnihati tayri, bagaikan sayapnya burung, dua sayap. Lahum ajnihatun ka ajnihati tayri fayatiruna biha ala khitanil jannah, maka terbang orang itu sampai nyampe ke pinggir surga, pinggir tembok surga. Ya, sudah punya sayap, terbang. Fayaqulu khazinul jannah, malaikat Ridwan menanya kepada orang yang banyak yang terbang punya sayap, man antum, siapakah kalian semua? Kok sekarang ada di sini, sedangkan yang lain itu masih menjalani hisab, menjalani periksaan, hartanya diperiksa, apa dapat dari halal, apa dari haram, kalau sudah banyak, apa disekatin apa enggak. Oh, periksaan luar biasa. Tahu-tahu kalian ada di sini. Siapa kamu? Kalian semua, kata malaikat Jibril. Fayaquluna, matur umat-umat Rasulullah yang ada di pinggir surga, nahnu min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Kita ini malaikat Ridwan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua. Amin. Allahumma. Enggak tahu hisab, enggak tahu siratal mustaqim, enggak tahu periksaan, tahu-tahu ada di pinggir surga, siap masuk. Cuman surga itu ditutup, karena yang bakal masuk surga pertama Rasulullah. Semua utusan yang bakal masuk pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua umat yang bakal masuk pertama umat Muhammad. Suara saya memang serak sungguh. Nahnu min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Wa yaqulu, tanya lagi malaikat Ridwan, hal ra'aitumul hisab, apakah kalian semua ketemu dengan hisab? Orang-orang di sana dihisab, ditimbang amalnya, mana banyak yang baik,
ketimbang yang jelek. Apa dia kubunya matur lagi umat Muhammad yang ada di pinggir surga. Lah, enggak, saya enggak tahu malaikat kayak apa ya saat itu. Ya enggak tahu. Tahu-tahu terbang ke surga, enggak tahu besar. Sumayakul seanjang nanya lagi malaikat Ridwan. Kalau itu masyirat, apakah kalian semua ketemu dengan siratal mustaqim? Siratal mustaqim itu jalannya orang yang bakal masuk surga, tapi kalau jatuh ke neraka nggak tahu lah. Fayakul lah matur kepada malaikat Ridwan, nggak tahu saya kayak apa siratal mustaqim. Terbang. Fayakul menanya lagi malaikat Ridwan, bima wajadtum di derajat, dengan apa kalian semua sampai di sini? Derajat apa yang kamu diberikan oleh Allah? Yang lain ada di Ramasal, kalian semua ada di sini. Ini umat Muhammad. Fayaqulun abadna Allah sirran fi dari dunia wa adkhalana al-jannata sirran fil akhirah. Mereka Ridwan, saya waktu hidup di dunia dulu beribadah menyembah Allah dengan cara rahasia. Pernah dikasih oleh guru mursyid amal rahasia? Zikir hobi, andalan kita nanti di akhirat. Angsal diamalkan, jangan hanya talqin saja. Abadna Allah sirran fi dari dunia wa adkhalana al-jannata sirran fil akhirah. Mereka Ridwan, saya dulu di dunia menyembah Allah dengan amal rahasia. Orang lain nggak tahu, saudara nggak tahu, orang tua nggak tahu, malaikat nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Makanya wa adkhalana al-jannata sirran fil akhirah. Makanya Allah memasukkan kita ke surga ini dengan cara rahasia. Panjenengan hanya yang tahu karena jaga pintu, malaikat yang lain nggak tahu. Mudah-mudahan banyak ini umat Muhammad hanya yang bakal masuk surga tanpa hisab. Umat Rasulullah banyaknya itu. Ini sabda Rasul sendiri, diberi oleh Allah keistimewaan Rasulullah, umatnya bakal masuk surga tanpa hisab. Sabda Rasul ini kaitannya dengan toriko ya, walaupun saya tidak nyebut-nyebut torikonya. Sabda Rasul, utitu sab'ina alfan min ummati yadkhuluna al-jannata biwajhi hisab. Utitu sab'ina alfan min ummati yadkhuluna al-jannata biwajhi hisab wujuhuhum kal qamari lailatal badri wa qulubuhum ala qalbi rajulin wahid. Sabda Rasul, saya diberi oleh Allah sab'ina alfan min ummati, sebanyak 70.000 dari umatku masuk surga tanpa hisab. 70.000 banyak, enggak banyak 70.000. Satu kabupaten saja berapa? Rasulullah tanggal yang 70.000 itu wujuhum kal qamari lailatal badri, seleranya, wajahnya bagaikan bulan purnama. Wa qulubuhum ala qalbi rajulin wahid, artinya semua yang 70.000 sama dengan hati seseorang, tidak ada beda. Rasulullah tanggal berpikir, kalau 70.000 umat saya banyak, yang mati syahid berapa? Syuhada berapa? Sahabat berapa? Akhirnya Rasulullah matur kepada Allah, fastadzabtu rabbi, maka aku minta tambahan kepada Allah. Setelah Rasulullah minta tambahan kepada Allah, fazadani ala kulli wahidin sab'ina alfan,
Allah memberi tambahan satu yang 70.000, bawa orang 70.000. Berapa? 70.000 kali 70.000 berapa banyak? Nah, jumlahnya itu tadi kan 70.000 hanya. Hitung HP. Kira-kira 70.000 kali 70.000 yang dibawa itu 4.900.000.000 umat Muhammad bakal masuk surga tanpa hisab. Oh, banyak. Ada yang terbang, ada yang juga tidak terbang, tapi tanpa hisab. Ini keistimewaan zikir. Insya Allah angsal diamalkan, bukan hanya bertalqin. Saya sudah beberapa kali talqin. Ikhwan makan Allah. Selain zikir ini, khataman, manakiban, banyak amal-amal lain, jangan dikecilkan. Mumpung panjenengan masih sehat, mumpung panjenengan diberi tambahan umur, amal baik, amal soleh kita amalkan sama-sama. Banyak amal-amal baik ini, amal-amal soleh banyak. Makanya kita oleh Allah diberi tambahan umur, iman. Karena umur ini mahal harganya. Contoh, kalau ada orang sakit sampai masuk rumah sakit, bisa kerja enggak? Seandainya kalau sehari itu bisa kerja, kerjanya dapat 1 juta, masuk 1 hari 1 malam, hilang 1 juta juga. Makanya Rasulullah pernah bersabda kepada seorang sahabat, Abu Darin, ya Abu Darin, kun ala umrika ashaminka ala dirhamika wa dinarika. Abu Darin, hati-hati, umurmu itu yang diberikan Allah harus lebih eman ketimbang harta bendanya, harta kekayaannya, uangnya yang triliunan. Lebih eman umur. Kun ala umrika asyakamika ala dirhamika wa dinari. Tapi yang banyak kebalik. Lebih eman sama uang ketimbang umur. Kebalik, ini yang banyak. Kalau pahala, khotaman, menakiban, dikir, enggak diremes. Tapi kalau harta di luar negeri dicari, cari uang. Tapi kalau menakiban dekat, enggak jauh, enggak sampai ke Suryalaya, enggak. Menakib di sini kan dekat, enggak datang. Ini manusia, ya. Makanya kita ini musuh kita 2 yang hebat, nafsu, iblis. Nah, kalau sudah kena yang 2 ini, hati-hati. Tinggal umurnya yang ada, amalnya habis. Sekarang zaman modern, mestinya dikir, kadang-kadang main HP. Saya tadi waktu istirahat di mana itu, di Cirebon, karena Mas Imam mau pijat dan apa itu bukam, saya duduk di depan depot, ada rombongan datang berdiri, ambil meja, hatinya juga ini, wah hebat sekali main hati. Sampai seperti apa ya, saya lihat itu nak main hati. Apanya yang dimainkan? Kalau main zikir ngantuk. Padahal lebih enak zikir. La ilaha illallah, enak zikir, enggak lelah. Cari uang, oh lelah. Nah, karena nafsu
terasa uang yang paling enak ketimbang amal. Berdua dengan iblis, habis. An-nafsu ahbasu ala sab'ina syaitanan. Nafsu kita ini yang ada di dalam ini, makanya oleh guru mursyid harus dibersihkan dengan zikir hobi. Satu nafsu lebih berbahaya ketimbang 70 iblis, karena iblis ada di luar. Kalau nafsu bersama, panjenengan ambil dulu nafsu ikut. Kadang-kadang butuhnya sampai nggak usah karena keburu. Sampean mau salat, nafsunya ikut. 2 rakaat bagus, 2 rakaatnya kesusu. Ini nafsu. An-nafsu. Satu nafsu ahbasu min sab'ina syaitan. Kalau setan ada di luar, kelihatan, bisa dilihat kadang. Karena setan ini ada 2, ada setan al-insi, ada setan iblis. Yang bahaya sekarang setan al-insi, setan manusia, bisa diikuti orang banyak. Saya ketemu setan insi waktu saya ngisi pengajar di Bali. Di Bali itu ada tempat rekreasi orang Islam, ada luar Islam, ada namanya Bedugul. Ada yang nyampe masjid yang besar itu, hawanya dingin, enggak pakai kipas, enggak usah kipas, sudah kipas sudah. Saya naik mobil dibawa dari Singaraja mau ngisi ke Denpasar. Saya di muka, hampir nyampe Bedugul, saya ngantuk. Tahu-tahu supirnya itu dia, astagfirullah, alhamdulillah. Saya bangun. Ada apa? Itu wayahnya. Ya perempuan cantik itu, muda, cantik, bajunya luar biasa. Di bawah pakai gaun, di atas pakai kota. Ini iblis ini. Banyak yang niru nanti. Bahaya. Tapi lebih bahaya lagi nafsu. Kalau iblis kerjasama dengan nafsu, wah, beres. Manusianya habis. Ikut iblis, ikut nafsu. Makanya alhamdulillah kita diberi benteng. Setan ini memang menggoda. Makanya kalimat la ilaha illallah saya contohkan tadi, la, untuk menolak iblis yang bakal masuk dari luar, dari muka dan dari belakang. Bila menolak iblis yang bakal masuk ke dalam badan manusia dari kanan. Illallah, menolak iblis yang bakal masuk dari kiri. Angsal benar dikirnya. Ini dikir. Berapa? Setengah jam lebih. Oke. Ini masih mau berangkat ke Lamongan. Tambah ya, tambah lagi. Panjenengan minta tambah enak. Soalnya enggak perjalanan jauh, di bawah lagi. Kalau saya berangkat dari Sumeneb hari Rabu tanggal 12. Sekarang tanggal berapa? Keliling saya, kurang tidur di Jakarta, kurang tidur. Datang jam 1, datang kadang-kadang jam 2. Dari Bogor datang jam 2 saya. Kadang-kadang siang berangkat lagi. Nggak enak makan, nggak enak tidur. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Ya Tuhan, pokoknya dengan Allah. Kiranya inilah yang bisa saya sampaikan sedikit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini oleh Allah diberi barokah yang luar biasa dengan pelantara guru mursyid kita, dan mudah-mudahan ada manfaatnya terutama saya sendiri dan panjenengan semua
dengan barokah karomah guru mursyid kita pengusaha Banu sama Syekhul Wafatil Arifin radhiyallahu an, dan barokah karomah Sultan Auliya Syekh Qadir Jilani Quddusallahu sirrah, dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersamaan dengan ridha Allah zahiran wa batinan di dunya wal akhirah. Wa akhiran wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.